Kembali lagi dengan channel Wajar, waktunya belajar. Jangan lupa subscribe ya. Kali ini kita akan membahas tentang sistem integumen atau disebut juga kulit. Nah, apa itu pengertian sistem integumen? Integumen itu berasal dari bahasa Latin yaitu integumentum yang berarti penutup. Nah, sistem integumen adalah sistem organ yang membedakan atau memisahkan, melindungi, dan menginformasikan hewan terhadap lingkungan sekitarnya. Sistem ini seringkali merupakan bagian sistem organ yang terbesar yang mencakup kulit, rambut, bulu, sisik, kuku, kelenjar keringat, dan produknya yaitu ada keringat atau lendir. Struktur kulit yang pertama itu ada epidermis. Epidermis ini merupakan lapisan terluar yang terdiri atas stratum corneum, stratum lucidium, stratum granulosum, dan stratum germinativum. Nah, yang kedua ada dermis. Nah, lapisan ini mengandung pembuluh darah, akar rambut, ujung syaraf, kelenjar keringat, dan kelenjar minyak. Pada suhu lingkungan tinggi atau panas, kelenjar keringat menjadi aktif dan pembuluh kapiler di kulit melebar. Melebarnya pembuluh kapiler akan memudahkan proses pembuangan air dan sisa metabolisme. Aktifnya kelenjar keringat mengakibatkan keluarnya keringat ke permukaan kulit dengan cara penguapan. Nah, keluarnya keringat dikontrol oleh hipotalamus. Yang ketiga ada hipodermis. Hipodermis terletak di bawah dermis. Lapisan ini banyak mengandung lemak. Lemak berfungsi sebagai cadangan makanan, pelindung tubuh terhadap benturan, dan menahan panas tubuh. Nah, itu ada 3 struktur kulit ya. Nah, kulit dapat dibedakan menjadi yang pertama ada kulit tebal, terdiri dari 5 lapisan. Dari bawah yaitu stratum basal atau stratum germinativum, ya, dan selanjutnya stratum spinosum, stratum granulosum, stratum lucidium, dan stratum corneum. Nah, yang kedua ada kulit tipis, memiliki 4 lapisan tanpa stratum lucidium. Terdapat pada bagian yang kekurangan rambut atau telapak kaki dan telapak tangan. Yang ketiga ada stratum germinativum, terdiri dari epidermal system cells, melanosites, dan keratinocytes, merupakan lapisan epidermis paling bawah, terbentuk dari jaringan ikat longgar. Yang keempat ada stratum spinosum, lapisan epidermis yang paling tebal. Nah, terdiri dari berbagai macam bentuk sel, di mana polihedral sampai sel-sel yang berbentuk tipis ya, sehingga nampak berduri. Di sini juga terdapat keratinocytes yang aktif melakukan mitosis atau pembelahan ya. Yang kelima ada stratum granulosum. Terdapat keratinocytes yang tergantikan oleh atau dari stratum spinosum. Ketika sel tersebut mencapai lapisan ini, mulai untuk membuat protein keratoyalin dan keratin dalam jumlah banyak. Yang keenam ada stratum lucidium. Lapisan ini hanya terdapat pada kulit tebal. Walaupun lapisan ini berisi sel-sel tipis dan kekurangan organel dan nukleus, akan tetapi mengandung keratin filamen yang tebal. Yang ketujuh ada stratum corneum, terletak di permukaan dan lapisannya tipis atau epitel pipih. Selnya mati, interlocing cells disebut juga lapisan tanduk. Tipe sel keratinocytes, melanosites, sel Merkel, dan sel Langerhans. Yang pertama ada keratinocytes, substansi terbanyak dari sel-sel epidermis karena keratinocytes selalu mengelupas pada permukaan epidermis, maka harus selalu digunakan. Yang B, melanosites, didapat dari ujung saraf, memproduksi pigmen melanin yang memberikan warna coklat pada kulit. Bentuknya silindris, bulat, dan panjang. Yang ketiga, Merkel cells banyak terdapat pada daerah kulit yang sedikit rambut, menyebar di lapisan stratum basal yang banyak mengandung keratinocytes. Yang keempat ada Langerhans cell,
Disebut juga dendrit cell karena sering bekerja di daerah lapisan stratum spinosum, merupakan sel yang mengandung antibodi. Nah, selanjutnya ada pigmentasi kulit. Di dalam kulit terdapat butir-butir melanin, terutama pada stratum germinativum pada bagian epidermis. Fungsi dari melanin adalah melindungi tubuh dari bahaya sinar ultraviolet. Cara terjadinya pembentukan melanin. Yang pertama, sel-sel yang berperan dalam menghasilkan butir-butir pigmen disebut melanobas. Yang kedua, di dalam sitoplasma sel terdapat enzim depaoksidase. Darah membawa asam amino tirosin. Yang ketiga, tirosin oleh enzim depaoksidase dengan bantuan sinar ultraviolet diubah menjadi melanin. Adapun faktor-faktor yang menyebabkan adanya perbedaan warna kulit yaitu yang pertama, melanosit terletak pada stratum basalis, memproduksi pigmen melanin yang bertanggung jawab untuk pewarnaan kulit dari coklat sampai hitam. Yang kedua, darah dalam pembuluh dermal di bawah lapisan epidermis dapat terlihat dari permukaan dan menghasilkan pewarnaan merah muda. Ini lebih jelas terlihat pada kulit orang yang berwarna putih ya. Yang ketiga, keberadaan dan jumlah pigmen kuning karotin hanya ditemukan pada stratum corneum dan dalam sel lemak dermis dan hipodermis yang menyebabkan beberapa perbedaan pada pewarnaan kulit. Nah, selanjutnya ada derivat-derivat kulit. Ini yang A, turunan kulit atau derivat kulit. Yang pertama ada kelenjar kulit ya. Kelenjar lendir dapat dijumpai pada Pisces dan amfibi. Kebanyakan kelenjar lendir pada ikan bersel tunggal. Lendir membuat suatu lapisan pelindung di permukaan tubuh yang berperan untuk mengurangi gesekan tubuh dengan air, serta menghalau mikroorganisme. Oleh karena itu, lendir selalu ditinggalkan dan dibuat baru. Yang kedua ada kelenjar bau. Kelenjar ini terdapat misalnya pada kaki kambing, rodentia, karnivora. Nah, pada singung terdapat kelenjar bau di dekat anus, sedangkan pada ular terdapat di dekat kloaka. Fungsi kelenjar bau adalah untuk komunikasi intraspesies, seperti membatasi teritori, untuk menarik pasangan atau untuk pertahanan. Yang ketiga ada kelenjar minyak. Kelenjar ini terdapat pada mamalia dan biasanya berhubungan dengan rambut. Fungsi kelenjar minyak adalah menggetahkan sebum yang berguna untuk melumasi rambut dan lapisan tanduk kulit. Modifikasi kelenjar minyak berupa kelenjar serumen yang terdapat pada telinga luar mamalia. Selanjutnya yang keempat, kelenjar keringat. Kelenjar ini hanya terdapat pada mamalia. Pada manusia, kelenjar keringat tersebar di seluruh permukaan tubuh. Sedangkan pada mamalia lainnya, penyebaran lebih terbatas, misalnya di daerah telinga, bibir, kepala, punggung, jari kaki, telapak kaki, sekitar anus, dan kelenjar susu. Yang kelima ada kelenjar susu. Kelenjar susu atau glandula mamae hanya dimiliki oleh mamalia. Kelenjar ini merupakan modifikasi kelenjar keringat. Kelenjar susu terbentuk sepanjang garis susu yang terentang dari ketiak sampai lipat paha. Berdasarkan wilayah-wilayah di mana kelenjar susu tumbuh, dapat dibedakan kelenjar susu aksila atau ketiak, torak atau dada, abdominal atau perut, dan inguinal atau lipat paha. Nah, yang ke B, turunan derivat spesifik. Yang pertama ada rambut ya. Rambut adalah organ seperti benang yang tumbuh di kulit hewan, terutama mamalia. Rambut muncul dari epidermis atau kulit bagian luar, walaupun berasal dari folikel rambut yang berada jauh di bawah dermis. Struktur mirip rambut yang disebut trikoma juga ditemukan pada tumbuhan. Rambut terdiri atas 3 lapisan epitel yaitu medula, korteks, dan kutikula. Folikel rambut terdiri atas seludang akar epitel dalam, terdiri dari kutikula, lapisan Huxley, Henle, seludang akar epitel luar yang berasal dari epidermis, merupakan perpanjangan lapisan Malpighi atau stratum basal dan spinosum.
Selubung jaringan penyambung berasal dari dermis, selubung dalam, selubung tengah, dan selubung atas. Yang kedua, kuku. Kuku adalah bagian tubuh binatang yang terdapat atau tumbuh di ujung jari. Kuku tumbuh dari sel mirip gel lembut yang mati, mengeras, dan kemudian terbentuk saat mulai tumbuh dari ujung jari. Kulit ari pada pangkal kuku berfungsi melindungi dari kotoran. Fungsi utama kuku adalah melindungi ujung jari yang lembut dan penuh urat saraf, serta mempertinggi daya sentuh. Pada kulit di bawah kuku terdapat banyak pembuluh kapiler yang memiliki suplai darah kuat sehingga menimbulkan warna kemerah-merahan seperti tulang dan gigi. Kuku merupakan bagian terkeras dari tubuh karena kandungan airnya sangat sedikit. Yang ketiga, ada sisik. Berdasarkan bentuk dan bahan yang terkandung di dalamnya, sisik dapat dibedakan menjadi yang pertama yaitu sisik kosmoid, yaitu dianggap sisik yang paling primitif. Yang B, sisik ganoid. Sisik ini terdiri dari beberapa lapisan, yakni lapisan terluar disebut ganoid yang materialnya berupa garam-garam anorganik. Kemudian lapisan berikutnya adalah kosmin, dan lapisan yang paling dalam adalah isopedin. Yang C, sisik plakoid. Bentuk sisik tersebut menyerupai bunga mawar dengan dasar yang bulat atau bujur sangkar. Sisik macam ini terdiri dari keping basal yang letaknya terbenam di bagian dermis kulit dan suatu bagian yang menonjol berupa duri keluar dari permukaan epidermis. Yang keempat ada tanduk ya. Tanduk adalah nama umum yang diberikan kepada penonjolan yang panjang dan runcing, bercabang atau tidak bercabang pada kepala bagian frontal. Nah, ada macam-macam tanduk. Yang pertama ada tanduk kosong, seludung zat tanduk yang melapisi sumbu tulang, tak bercabang dan tak pernah tinggal pada beberapa hewan yang baik pertumbuhannya pada hewan jantan. Yang kedua ada tanduk rambut, disebut pula dengan cula, seperti pada badak, yaitu kumpulan rambut-rambut yang telah mengalami fusi. Cula atau tanduk rambut tidak dapat lepas dan tidak pula bercabang. Yang ketiga ada rangga atau antler. Pada rusa terdapat penonjolan tulang frontal yang dapat tumbuh dan bercabang dan dapat pula dilepaskan. Jadi bukan derivat kulit, lapisan kulit hanya ada pada saat pertumbuhan. Setelah ukuran penuh dicapai, kulitnya akan mengelupas. Nah, di sini ada sistem integumen kulit pada vertebrata. Yang pertama ada mamalia ya. Epidermis merupakan lapisan paling luar, terdiri dari epitel berlapis banyak pipih. Sedangkan dermis adalah lapisan di bawah epidermis yang berupa jaringan ikat. Epidermis berperan sebagai lapisan protektif yang menjaga lalu lintas air dan zat-zat terlarut di dalamnya. Pada hewan-hewan vertebrata, epidermis melakukan peranannya dengan adanya kutikula, lapisan mukus, dan lapisan tanduk atau keratin. Nah, di dalam dermis dapat ditemukan jaringan ikat, struktur-struktur epidermis atau kelenjar-kelenjar, derivat dermis, pembuluh darah, pembuluh limfe, saraf dan badan-badan indera. Derivat-derivat dermis terdiri dari sisik-sisik dermis, jari-jari sirip dermis, dan keping-keping tulang atau osteoderm. Nah, yang kedua ada reptil. Kulit pada reptilia umumnya tidak mengandung kelenjar keringat. Lapisan terluar dari kulit yang menanduk tidak mengandung sel-sel saraf dan pembuluh darah. Bagian ini mati ya, dan lama-lama akan mengelupas. Pada Salotes atau bunglon, integumen mengalami modifikasi warna. Perubahan warna ini dikarenakan adanya granulea pigmen dalam dermis yang terkumpul atau menyebar karena pengaruh yang bermacam-macam. Pada Salotes atau bunglon, perubahan ini relatif cepat karena selalu di bawah kontrol sistem nervosum autonomisum. Tubuh reptil umumnya tertutupi oleh sisik-sisik yang beraneka bentuk, terkecuali anggota suku Amphisbaenidae yang tak bersisik. Sisik-sisik itu dapat berukuran amat halus seperti halnya sisik-sisik yang menutupi tubuh cicak, ataupun berukuran besar seperti yang dapat kita amati pada tempurung kura-kura. Selanjutnya ada Pisces,
Yang termasuk dalam sistem integumen pada ikan adalah kulit dan derivat integumen. Kulit merupakan lapisan penutup tubuh yang terdiri dari dua lapisan, yaitu epidermis pada lapisan terluar dan dermis pada lapisan dalam. Derivat integumen merupakan suatu struktur yang secara embriogenetik berasal dari salah satu atau kedua lapisan kulit yang sebenarnya. Nah, struktur kulit pada ikan yaitu kulit terdiri dari dua lapisan, lapisan luar yang disebut epidermis dan lapisan dalam yang disebut dermis atau corium. Nah, ini adalah gambar lapisan kulit pada Pisces ya. Ada dua lapisan epidermis dan dermis. Selanjutnya ada amfibi. Kulit amfibi adalah permeabel terhadap air dan syarat dengan kelenjar lendir banyak yang mencegah kulit dari kekeringan. Kulit juga memfasilitasi pertukaran gas yang memungkinkan amfibi untuk bernapas ketika mereka menjalani hibernasi. Kulit dicegah dari kerusakan oleh predator. Banyak amfibi telah berevolusi kelenjar racun di kulit dan toksisitas dari kelenjar bervariasi sesuai dengan spesies. Racun yang dikeluarkan oleh beberapa amfibi yang fatal bagi manusia juga, tapi sisanya memiliki efek yang sangat sedikit atau ringan. Warna yang sangat terang biasanya menunjukkan bahwa kulit syarat dengan kelenjar racun. Nah, ini adalah gambar kulit amfibi ya, yang terdapat 3 lapisan. Yang lapisan terluarnya yaitu epidermis, yang kedua stratum spongiosum, yang ketiga ada stratum compactum. Selanjutnya ada apes. Nah, yang pertama struktur bulu. Bulu adalah ciri khas kelas apes yang tidak dimiliki oleh vertebrata lain. Dasar bulu itu melekuk ke dalam pada tepinya sehingga terbentuk folikulus yang merupakan lubang bulu pada kulit. Selaput epidermis sebelah luar dari kuncup bulu menanduk dan membentuk bungkus yang halus, sedang epidermis membentuk lapisan penyusun rusuk bulu. Sentral kuncup bulu mempunyai bagian epidermis yang lunak dan mengandung pembuluh darah sebagai pembawa zat-zat makanan dan proses pengeringan pada perkembangan selanjutnya. Nah, berdasarkan susunan anatomis bulu dibagi menjadi yang pertama ada Filoplumae, yaitu bulu-bulu kecil mirip rambut tersebar di seluruh tubuh. Ujungnya bercabang-cabang, pendek dan halus. Jika diamati dengan seksama akan tampak terdiri dari saf yang ramping dan beberapa barbulae di puncak. Selanjutnya ada plumulae, berbentuk hampir sama dengan Filoplumae dengan perbedaan detail. Selanjutnya plumae, bulu yang sempurna. Dan barbulae, yaitu ujung dan sisi bawah tiap barbulae memiliki filamen kecil disebut barbicels yang berfungsi membantu menahan barbula yang saling bersambungan. Nah, di sini ada susunan plumae terdiri dari yang pertama ada saf atau tangkai, yaitu poros utama bulu. Dan ada kalamus, yaitu tangkai pangkal bulu. Ada racis, yaitu lanjutan kalamus yang merupakan sumbu bulu yang tidak berongga di dalamnya. Racis dipenuhi sumsum dan memiliki jaringan. Selanjutnya ada vexillum, yaitu bendera yang tersusun atas barbae yang merupakan cabang-cabang lateral dari racis. Di sini ada gambar struktur bulu di mana kita bisa melihat perbedaan plumulae dan filoplumae. Nah, sampai di sini ya kita membahas tentang sistem integumen atau kulit. Jangan lupa mampir ya di pembelajaran selanjutnya.